Ya, kita perhatikan ini sudah ada satu orang peserta ya yang akan masuk ke dalam pembelajaran ini. Kita admit dulu untuk pesertanya. Oke, nah ini peserta sudah join ya. Peserta pelatihannya sudah join. Ya, kita coba cek dulu ya. Untuk pesertanya kita chat saja. Sepertinya peserta ini masih ada masalah dengan eh, mic-nya, tapi kita masih bisa komunikasi lewat chat ya. Kita coba sapa dulu untuk pesertanya lewat chat saja. Ya, misalnya kita selamat datang pada selamat datang dalam pembelajaran jaringan komputer. Nah, ini kita sapa ya. Apakah ada jawaban dari peserta atau tidak? Kita lihat. Ya, kita lihat, tunggu responnya. Dari peserta ya, di mana ini ternyata dari peserta pelatihan sudah ada respon ya. Ini Budi untuk nama peserta pelatihannya, baik. Berarti sudah siap untuk belajar. Saya baik untuk saudara Budi ya. Kita sudah masuk pada jam sekarang sesuai dengan yang dijadwalkan ya. Nah, kita akan lihat dulu materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Saya akan sharing dulu untuk materi yang akan disampaikan. Nah, saya coba konfirmasi dulu lewat chat ya. Nah, apakah tayangan yang ditampilkan sudah terlihat? Nah, sudah ya. Oke, berarti ini kita bisa mulai lanjut ya. Nah, memang kalau mic-nya bisa bagus untuk di peserta itu akan lebih baik. Tapi kondisi seperti ini tidak ada masalah, kita masih tetap bisa melanjutkan materi pembelajaran. Ya, baik, untuk materi pembelajaran hari ini ya, perkenalkan dulu di sini eh, nama saya Masud Solihadin. Pada pembelajaran ini tentu hanya akan menyampaikan dari teori yang berkaitan dengan memasang jaringan nirkabel pada unit kompetensi memasang jaringan nirkabel. Nah, ini saya dari LPK Cerdas Komputer ya, akan memandu Anda, Saudara Budi, dalam pembelajaran ini. Nah, tentu nanti juga untuk peserta-peserta lainnya akan mendapatkan informasi yang sama. Nah, kebetulan ada beberapa peserta yang tidak bisa bergabung di kesempatan ini, nah, tapi kita akan tetap jalan walaupun dengan hanya satu peserta saja. Ada 3 elemen kompetensi ya di dalam
memasang nirkabel ini, yang pertama menentukan spesifikasi perangkat, kemudian menginstalasi perangkat dan menguji perangkat. Nah, tentu tujuan dari pembelajaran ini kita akan melakukan pengenalan ya terhadap perangkat nirkabel. Nah, di mana sebelum masuk kepada itu kita lihat untuk kehadiran sendiri ya. Di sini ada Saudara Budi, Anda hadir di kesempatan ini untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian beberapa hal yang kita sepakati ya bahwa dalam hal pembelajaran secara online ini tentu juga akan selalu berkaitan dengan Anda mengkoneksikan beberapa perangkat yang berkaitan dengan kelistrikan, juga berkaitan dengan internet, ya, paket data dan yang lainnya. Nah, tentu beberapa hal yang perlu Anda cermati di sini ya, di penyesuaian-penyesuaian dalam hal pembelajaran tentu ini perlu Anda perhatikan. Misalnya Anda tidak bermain handphone ketika aktivitas sedang berjalan, ya. Juga di tempat Anda diharapkan tidak merokok. Ya, nanti kalau misalnya Anda merasa ngantuk, kita bisa break dulu. Nah, beberapa hal kalau memang di tempat Anda tidak ada orang lain, Anda tentu eh, bisa menyesuaikan dalam penerapan beberapa hal berkaitan dengan protokol kesehatan. Nah, coba kita lihat ya. Kalau Anda mungkin atau rekan Anda atau teman Anda atau Anda pernah melihat ketika berjalan-jalan itu ada beberapa orang yang menggunakan fasilitas hotspot atau WiFi. Nah, coba bagaimana mereka bisa mengakses informasi yang berada di luar dirinya dan juga berada di luar perangkatnya, itu bisa terlihat untuk disampaikan seperti ini, ya. Misalnya ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan uh, handphone, ya. Nah, ini tentu seringkali kita melihat bahwa mereka terkoneksi kepada hotspot atau mereka terkoneksi kepada WiFi. Nah, tentu hal ini berkaitan dengan materi yang pernah Anda pelajari sebelumnya. Ya, di pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan jaringan LAN, ya, kemudian apa yang dimaksud dengan jaringan WLAN, apa yang dimaksud dengan jaringan WAN. Nah, Anda pahami bahwa jaringan LAN itu adalah local area network, yang itu jaringan ini berada pada jaringan yang berada di lokal ya. Jadi belum ada service providernya atau belum ada internet service provider. Sedangkan untuk WLAN ya, WLAN ini sudah ada internetnya. Ya, kemudian lebih jangkauan, lebih luas lagi itu mengenai WAN. Nah, pengertian dari perangkat penggabah sebagai bagian dari perangkat ini, tujuan yang ingin kita capai bahwa nanti Anda bisa menjelaskan kembali apa itu perangkat nirkabel, kemudian apa itu jenis-jenisnya, kemudian bagian-bagian yang ada di dalam perangkat itu. Nah, di sini tentu beberapa hal penting Anda sampaikan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penyampaian ini, nah tentu penting sekali kita bisa menampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan pengertiannya ya, pengertian perangkat nirkabel. Nah, kemudian untuk jenis-jenis perangkat nirkabel juga ini ada yang disebut dengan Wi-Fi, Bluetooth, NFC, infrared, perangkat seluler. Nah, bahkan beberapa aksesoris yang digunakan di dalam komputer juga ada seperti mouse wireless, itu juga bagian dari jenis perangkat yang termasuk kategori nirkabel. Nah, selanjutnya kita di bagian yang ini akan menampilkan untuk salah satu perangkat ya yang merupakan bagian dari
perangkat nirkabel. Ya, satu perangkat nirkabel ini lebih dikenal dengan istilah yang namanya access point. Ya, jadi lebih dikenal istilahnya dengan nama access point. Nah, access point ini memiliki beberapa yang kita sebut dengan pengertiannya dulu ya, pengertian dari access point. Nah, kalau misalnya pada yang sebelumnya, ini adalah jenis-jenis dari access point-nya. Ya, ini merupakan jenis-jenis dari access point-nya. Nah, sedangkan dari jenis-jenis ini kita bisa melihat salah satunya adalah access point. Dimana access point ini penting untuk dipelajari ya untuk pengertian. Kemudian juga ada yang disebut dengan bagian-bagian dari access point. Bagian-bagian dari access point. Nah, bagian-bagian dari access point ini juga ada beberapa, misalnya bagian antenanya, ada bagian radio untuk transmit, dan juga bisa berfungsi sebagai receive. Di dalam perangkatnya itu juga ada yang disebut dengan CPU, kemudian ada media untuk menyimpan data yang disebut dengan RAM atau memori. Nah, untuk menghubungkan kepada perangkat yang lain itu kita gunakan yang disebut dengan Ethernet interface. Nah, tentu saja dalam access point ini dia tidak bisa berfungsi kalau tidak ada sumber daya. Nah, untuk itu ada yang disebut dengan power supply, nah, sehingga nanti ada yang disebut dengan adaptornya untuk menghubungkan antara sumber listrik dengan access point. Dengan hal yang lain kan ada lampu indikator, kemudian ada software yang untuk membantu dalam pengelolaan aktivitas. Access point ini tentu dalam penggunaannya dilengkapi dengan yang disebut dengan buku manual, ya. Nah, penting sekali di dalam buku manual ini untuk diikuti secara langkah per langkah. Baik, saya kira untuk pengantar itu saja ya. Nah, selanjutnya pada proses ini Anda akan melakukan evaluasi, beberapa pertanyaan akan disampaikan berkaitan dengan pengertian. Nanti Anda silakan diakses ya, informasinya akan kita sampaikan untuk ke linknya. Anda isi dulu lembar evaluasinya ya. Nah, kemudian nanti kita coba berikan umpan balik gitu ya. Nah, oke, saya kira untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian dulu ya. Hasil evaluasinya nanti kita lihat di minggu depan, kita coba berikan umpan balik untuk Anda persiapan praktek supaya lebih matang lagi ya. Oke, saya kira untuk pertemuan di kesempatan kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Terima kasih untuk Anda dan salam kompeten.